Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang hakikat anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, Perkenalkan, saya Lukiawan Darisma dengan akhiran NIM 095. dan saya Cindy Alila Prabawandari dengan akhiran NIM 098. Saya Anissa Kusumaningrum dengan akhiran NIM 103. Saya Putri Nurul Islami dengan akhiran NIM 104. Saya Sheila Istika Graini dengan akhiran NIM 109. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang anak berkebutuhan khusus, kita harus tahu apa definisi anak berkebutuhan khusus menurut para ahli dan juga undang-undang. Menurut Saputri, pada tahun 2023, kondisi kelahiran setiap anak bersifat unik dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagian anak terlahir dengan sempurna, sehingga kemampuan berkomunikasi dan perkembangannya cenderung baik. Sementara sebagian yang lain dengan keterbatasan, baik fisik maupun mentalnya. Anak yang lahir dengan kondisi ini dinamakan atau dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan menurut Nuryati, pada tahun 2022, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus agar potensi kemanusiaannya dapat berkembang secara optimal. Anak memerlukan bantuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, termasuk layanan pendidikan, sosial, bimbingan, dan konseling, serta layanan khusus yang lainnya. Menurut Halidu Salma, pada tahun 2022, anak berkebutuhan khusus sebelumnya dikenal sebagai anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan dan juga layanan khusus agar potensi dirinya dapat berkembang secara utuh. Julukan luar biasa dalam konteks pendidikan digunakan untuk menyebut anak yang memiliki kekurangan ataupun mengalami kelainan dan juga penyimpangan yang tentunya berbeda dengan anak normal pada umumnya. ABK memerlukan perhatian dan juga kasih sayang yang lebih baik di rumah maupun di sekolah karena pola pertumbuhannya itu berbeda dengan anak yang lainnya. Oleh karena itu, pendidikan dan layanan khusus diberikan untuk membantu mereka agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki secara optimal. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus meliputi anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial, anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, serta anak yang tinggal di daerah terpencil, terbelakang, atau berasal dari masyarakat adat yang terisolasi. Pasal 32 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik dengan kondisi tersebut yang diselenggarakan secara inklusif pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah agar setiap anak itu memperoleh hak belajar sesuai kebutuhan dan juga kemampuannya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perbedaan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler. Anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan dengan anak reguler dalam beberapa aspek penting. Contohnya dari segi perkembangan, anak berkebutuhan khusus sering menunjukkan hambatan fisik, mental, emosional, maupun dari segi sosial. Sedangkan anak reguler dapat berkembang sesuai dengan tahap anak-anak normal pada umumnya. Dalam pembelajaran, ABK memerlukan pendekatan dan juga media yang khusus, misalnya braille atau audio bagi anak yang tunanetra, serta materi yang sederhana dan juga berulang bagi anak yang memiliki hambatan intelektual. Karena itu, kebutuhan pendidikan anak ABK harus diberikan secara khusus dan individual, berbeda dengan anak reguler yang dapat mengikuti layanan pendidikan umum tanpa
menyesuaikan atau penyesuaian yang begitu besar. Namun, meskipun berbeda dengan anak reguler, ABK tetap merupakan individu yang unik dan berharga. Setiap anak memiliki karakteristik serta kelebihannya masing-masing. Meskipun mungkin juga menghadapi keterbatasan dalam aspek tertentu. Oleh sebab itu, ABK tidak seharusnya dipandang hanya dari segi hambatannya saja, tetapi juga harus dilihat sebagai pribadi yang memiliki potensi, nilai, kesempatan yang tentunya sama dengan anak-anak normal pada umumnya untuk tetap berkembang. Selanjutnya, hak anak berkebutuhan khusus dalam bidang pendidikan dan juga sosial. Hak anak berkebutuhan khusus ini dijamin oleh regulasi nasional maupun konvensi internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga UU Nomor 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa ABK berhak memperoleh pendidikan bermutu pada semua jenjang pendidikan melalui SLB maupun sekolah inklusi. Mereka berhak atas layanan pendidikan khusus yang menyesuaikan hambatan dan juga potensinya, termasuk kurikulum, metode, media, evaluasi, pendidik yang kompeten, serta sarana prasarana ramah disabilitas. Dalam kehidupan sosial, ABK juga berhak diakui dan juga dihargai sebagai individu yang unik, ikut serta dalam kegiatan tanpa didiskriminasi, serta mendapatkan perlindungan, juga layanan kesehatan, keterampilan hidup, dan kesempatan kerja. Dengan demikian, ABK memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lainnya untuk tumbuh, belajar, dan juga berinteraksi secara bermartabat di tengah masyarakat. Prinsip pemenuhan hak ABK mencakup 3 hal. Yang pertama, kesetaraan, yaitu ABK memiliki hak yang sama dengan anak yang lainnya. Mereka berhak mendapatkan layanan pendidikan, kesempatan sosial, dan perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Contohnya, akses terhadap fasilitas belajar dan kegiatan masyarakat yang setara. Yang kedua, inklusi. Artinya, ABK harus terlibat dalam sekolah maupun masyarakat sehingga mereka bisa belajar, berinteraksi, dan juga berpartisipasi bersama anak-anak reguler dalam suasana yang saling menghargai perbedaan. Yang ketiga yaitu pengembangan potensi, di mana setiap anak ABK memiliki kemampuan yang unik yang harusnya difasilitasi melalui program-program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individunya masing-masing, serta didukung dengan kegiatan sosial yang tentunya akan mendorong kemandirian mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Setiap anak berkebutuhan khusus itu memiliki kondisi dan karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan yang sesuai. Pengelompokan jenis-jenis ABK itu penting dilakukan agar guru, orang tua, maupun masyarakat dapat memberikan dukungan yang tepat sesuai kebutuhan masing-masing anak. Dengan pemahaman ini, prinsip pendidikan inklusif dapat terwujud dan setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Jadi intinya anak berkebutuhan khusus itu punya kondisi yang berbeda-beda ya. Ada yang kesulitannya terlihat dari fisik, ada juga yang dari kemampuan belajar, ada juga dari sisi perilaku atau emosinya. Karena itu penting sekali kita mengenali jenis-jenisnya. Dengan mengenal jenis ABK itu, kita jadi lebih tahu cara mendampingi mereka. Misalnya, anak dengan gangguan penglihatan tentu butuh metode belajar yang berbeda dengan anak yang punya kesulitan berbicara. Begitu juga dengan anak yang memiliki hambatan intelektual, tentu pendekatannya akan lain lagi. Nah, di slide berikutnya, kita akan masuk ke dalam beberapa jenis anak berkebutuhan khusus. Di sini supaya kita bisa paham dan tahu cara memberikan dukungan yang tepat. Tapi sebelumnya di sini kami hanya membahas secara dasar saja, karena lebih detailnya akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, yang pertama yaitu tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Hambatan ini bisa berbeda-beda tingkatannya, mulai dari yang masih bisa melihat dalam batas sangat terbatas hingga yang sama sekali tidak bisa melihat.
Karena penglihatan yang terganggu, mereka tidak bisa mengandalkan mata sebagai alat utama dalam belajar maupun beraktivitas. Sebagai gantinya, anak tunanetra ini lebih banyak menggunakan indera lain, seperti indera peraba dan pendengaran, untuk menerima informasi dari berbagai sumber. Dalam dunia pendidikan, mereka ini biasanya menggunakan media khusus, misalnya membaca dengan huruf braille yang diraba dengan jari, atau mungkin bisa memanfaatkan rekaman suara untuk mempelajari materi pelajaran. Yang kedua yaitu tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami hambatan pada indera pendengaran, baik sebagian maupun sepenuhnya. Jadi di sini ada anak yang masih bisa mendengar tetapi sangat terbatas, dan ada pula yang sama sekali tidak bisa mendengar. Jadi hambatan ini membuat mereka kesulitan menerima informasi yang disampaikan secara lisan. Maka untuk berkomunikasi, anak tunarungu ini biasanya menggunakan cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi mereka, seperti bahasa isyarat, membaca gerakan bibir, atau mungkin memanfaatkan alat bantu dengar. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lingkungan yang sangat mendukung di sini, yang mau memahami cara komunikasi yang mereka gunakan. Sehingga dengan dukungan itu, anak tunarungu itu dapat tetap belajar, berinteraksi, dan juga bersosialisasi di masyarakat. Baik, yang berikutnya yaitu yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita itu adalah anak yang mengalami hambatan dalam hal perkembangan intelektual. Jadi tingkat kemampuan berpikir mereka berada di bawah rata-rata anak seusianya. Hambatan ini juga sering berpengaruh pada kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dalam pendidikan, layanan untuk anak tunagrahita ini lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat dasar, sederhana, dan juga praktis. Misalnya, bukan hanya fokus pada teori yang rumit, melainkan lebih diarahkan pada pembelajaran yang membantu mereka mandiri dan berdaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu tunalaras. Anak tunalaras ini merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Jadi, kesulitan ini membuat mereka terkadang menunjukkan perilaku yang berbeda dengan harapan atau aturan yang berlaku di masyarakat. Mereka membutuhkan dukungan, terutama dalam hal bimbingan emosional, kesabaran, serta lingkungan yang dapat memahami kondisi mereka. Dengan pendekatan yang konsisten ini, anak tunalaras itu bisa diarahkan untuk menyalurkan perasaan ataupun energinya ke dalam kegiatan yang lebih positif. Contohnya, ketika anak merasa marah, anak tunalaras ini bisa diajak menyalurkan lewat olahraga ataupun seni, sehingga emosinya tidak diekspresikan dengan cara yang merugikan. Yang kelima yaitu anak cerdas istimewa dan bakat istimewa. Jadi, anak cerdas istimewa dan bakat istimewa ini adalah anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan anak pada umumnya. Jadi, keistimewaan ini itu bisa tampak dalam bidang akademik, kreativitas, seni, olahraga, kepemimpinan, dan juga lain sebagainya. Karena memiliki kemampuan di atas rata-rata ini, maka mereka ini memerlukan pelayanan pendidikan yang juga berbeda. Kalau hanya diberikan materi pelajaran yang standar, potensi mereka ini bisa kurang berkembang. Jadi, dengan adanya kesempatan khusus, tantangan yang lebih tinggi, serta dukungan yang tepat, potensi besar yang dimiliki anak ini dapat berkembang menjadi prestasi nyata. Contohnya, anak yang sangat cepat dalam memahami matematika, ya sebaiknya diberikan soal yang lebih menantang sebagai pengayaan, dan sementara anak yang memiliki bakat seni atau mungkin musik diberi kesempatan untuk tampil ataupun mengasah bakatnya dengan mengikuti lomba-lomba atau lain sebagainya. Yang keenam yaitu tunadaksa. Tunadaksa ini adalah anak yang mengalami kelainan pada tubuh, terutama pada sistem tulang, otot, ataupun persendian. Jadi kondisi ini tuh bisa disebabkan oleh faktor bawaan, penyakit, ataupun akibat kecelakaan. Hambatan ini berpengaruh pada pergerakan fisik mereka. Ada yang ringan, ada pula yang berat. Walaupun demikian, kemampuan belajar anak tunadaksa ini pada dasarnya tetap sama seperti anak-anak lainnya. Hanya saja mereka ini membutuhkan dukungan berupa alat bantu ataupun fasilitas yang membuat aktivitas mereka ini lebih mudah. Misalnya kursi roda, alat bantu jalan, ataupun lingkungan sekolah yang ramah akses.
Yang ketujuh yaitu tunawicara. Tunawicara ini adalah anak yang mengalami hambatan dalam berbicara, baik karena gangguan pada organ bicara seperti lidah atau pita suara maupun faktor lainnya. Jadi hambatan ini itu membuat ucapan mereka itu sulit dipahami orang lain. Meskipun begitu, tunawicara ini bukan berarti anak tersebut tidak mampu berpikir. Mereka tetap memiliki kecerdasan normal, hanya saja mengalami kesulitan dalam mengekspresikan ide lewat kata-kata. Oleh karena itu, dibutuhkan cara komunikasi alternatif, misalnya dengan bahasa isyarat, penggunaan gambar, ataupun terapi bicara untuk membantu mereka. Yang kedelapan yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini adalah kondisi ketika seorang anak mengalami hambatan dalam menguasai keterampilan akademik tertentu, misalnya membaca, menulis, ataupun berhitung. Jadi hambatan ini muncul walaupun mereka sudah memperoleh kesempatan belajar yang sama dengan anak lainnya. Penting dipahami bahwa kesulitan belajar ini tidak berarti anak tersebut kurang cerdas ya. Mereka itu tetap memiliki potensi, hanya saja membutuhkan metode dan strategi pembelajaran yang berbeda agar dapat berkembang secara optimal. Dengan bimbingan yang tepat, maka anak ini dengan kesulitan belajar bisa mencapai hasil belajar yang baik. Contohnya, anak yang lambat membaca dapat dibantu dengan metode membaca bertahap ataupun pendampingan intensif, sehingga mereka tidak merasa tertinggal dari teman-temannya. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau biasanya disingkat sebagai ABK merupakan anak yang memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya, baik dari segi perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun sensorik. Keberadaan anak berkebutuhan khusus menuntut adanya layanan pendidikan yang bersifat khusus, terencana, dan individual agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Secara umum, anak berkebutuhan khusus memiliki ciri yang khas dibandingkan dengan anak reguler. Ciri umum tersebut antara lain mengalami hambatan dalam satu atau lebih aspek perkembangan, membutuhkan metode pembelajaran khusus, serta memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai karakteristiknya. Anak berkebutuhan khusus cenderung menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, sehingga memerlukan dukungan baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Namun, penting untuk dipahami bahwa keterbatasan yang dimiliki bukanlah hambatan mutlak, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, karakteristik khusus anak berkebutuhan khusus berbeda-beda sesuai dengan kategori gangguan atau kebutuhan yang dialami. Anak tunanetra misalnya, memiliki keterbatasan pada indera penglihatan, sehingga mereka lebih mengandalkan pendengaran, peraba, dan kinestetik untuk memahami lingkungan sekitar. Berikut adalah karakteristik umum jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Jadi karakteristik umum dari tunanetra diantaranya yaitu tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali pada orang jarak 6 meter, sering meraba-raba, sering tersandung ketika berjalan, dan mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Yang kedua ada tunarungu. Jadi karakteristik umum dari tunarungu adalah anak itu tidak mampu mendengar, hambatan dalam berbahasa dan berbicara, ucapannya itu tidak jelas, ketergantungan terhadap interaksi saat di kelas, serta memiliki kemampuan membaca yang rendah. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah tunawicara. Jadi karakteristik umum dari tunawicara adalah kesulitan berbicara. Di sini maksud dari kesulitan berbicara tersebut yaitu pengucapan bunyinya itu tidak jelas atau biasanya kurang tepat. Kemudian kesulitan menyusun kalimat, kemampuan bahasa lisannya itu sedikit atau rendah, dan juga suaranya itu tidak normal. Jadi kadang anak tunawicara ini suaranya itu kadang datar, pelan, keras, bahkan tidak keluar suara sama sekali, serta biasanya itu menggunakan bahasa nonverbal dengan gestur, ekspresi, tulisan, ataupun simbol. Yang keempat yaitu tunadaksa. Jadi karakteristik umum dari tunadaksa adalah anak itu kesulitan untuk gerak. Jadi biasanya anggota gerak tubuh yang kaku atau lemah bahkan lumpuh. Pergerakan motorik kasar dan halusnya terbatas karena anggota gerak tubuh tersebut lemah. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna. Biasanya itu lebih kecil dari normalnya.
Selanjutnya, yang kelima yaitu tunalaras. Tunalaras memiliki karakteristik umum seperti kesulitan mengendalikan emosi, mengalami kecemasan berlebih seperti kurang percaya diri, sering melamun, pasif, dan mudah terpengaruh oleh orang lain. Selanjutnya, yang keenam yaitu ada tunagrahita. Tunagrahita ini memiliki karakteristik umum seperti tingkat kecerdasannya itu di bawah rata-rata, keterlambatan dalam berpikir, serta ketergantungan penuh dengan orang lain akibat mereka itu berlambat berpikir. Jadi seseorang itu akan membantu mereka untuk menyelesaikan sesuatu masalah ataupun pekerjaannya, sehingga hal tersebut dapat menjadikan anak tunagrahita tersebut ketergantungan penuh dengan orang lain. Karakteristik umum yang selanjutnya yaitu dari jenis anak berkebutuhan khusus anak berbakat. Jadi karakteristik umum dari anak berbakat diantaranya itu memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, kemudian menghasilkan banyak ide, kemudian fleksibel dalam berpikir, dan biasanya seorang anak berbakat ini memiliki kemampuan berpikirnya itu kritis dalam artian di sini karena dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga dia bisa melakukan sesuatu itu dengan kemampuan berpikir yang kritis. Selanjutnya, ada anak berkesulitan belajar. Setelah ada anak berbakat, jenis anak berkebutuhan khususnya juga ada anak berkesulitan belajar. Jadi, karakteristik umum dari anak berkesulitan belajar ini tentunya berbanding terbalik dengan anak berbakat. Jadi, di sini anak tersebut ciri umumnya itu kesulitan belajar seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, bahkan berhitung juga mereka akan berkesulitan. Setelah mengetahui karakteristik umum dari jenis anak berkebutuhan khusus, tentunya anak berkebutuhan khusus tersebut memerlukan bantuan yang spesifik, antara lain yaitu layanan pembelajaran individual atau Individualized Education Plan (IEP), dukungan penguatan keterampilan sosial, stimulasi motorik, kognitif, dan bahasa, serta layanan psikologis untuk membangun rasa percaya diri dan motivasi anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi selain itu, anak berkebutuhan khusus juga memerlukan dukungan dari keluarga dan lingkungan untuk mengembangkan potensi mereka seperti bakat seni, musik, olahraga, atau keterampilan vokasional seperti minatnya. Jadi kolaborasi antara guru, orang tua, dan tenaga ahli menjadi kunci keberhasilan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sangat beragam, bergantung pada jenis hambatan maupun keistimewaan yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi, namun dengan pemahaman yang tepat mengenai ciri umum, karakteristik khusus, serta potensi yang bisa dikembangkan, anak berkebutuhan khusus tersebut dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri, serta mampu berperan aktif dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Jadi, anak berkebutuhan khusus ini masih seringkali menghadapi permasalahan yang menyulitkan mereka. Untuk yang pertama yaitu hambatan dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, anak berkebutuhan khusus atau ABK banyak sekali menghadapi kesulitan. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan guru pendamping. Jadi, keterlibatan guru pendamping di sini sangat membantu anak berkebutuhan khusus dalam memahami materi yang diajarkan. Selain itu juga dapat membantu mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan juga berinteraksi sosial. Tapi pada kenyataannya masih banyak sekolah yang tidak memiliki guru pendamping yang memadai, sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Hambatan yang kedua yaitu kesulitan dalam akademik. Jadi banyak ABK yang masih banyak sekali mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan karena metode pembelajaran yang diajarkan di kelas reguler ini tidak sama dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus yaitu dalam hal komunikasi. Jadi, mereka itu masih sangat kesulitan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya maupun dengan guru, sehingga hal tersebut dapat mengganggu mereka dalam menyampaikan ide atau menanggapi orang lain, sehingga interaksi dengan guru maupun teman sebaya ini menjadi terbatas. Yang selanjutnya yaitu kesulitan sosialisasi dan adaptasi di lingkungan. Jadi, ABK ini masih banyak ya yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan sekolah, baik dengan teman sebaya maupun dengan guru, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan mereka menarik diri dan juga merasa minder. Selain itu,
bisa juga mereka mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu hambatan yang dipengaruhi oleh faktor psikologis atau emosional. Jadi, banyak ABK mengalami masalah psikososial seperti rendah diri, kemudian mudah cemas, sulit mengendalikan emosi, dan juga gangguan perilaku. Kondisi ini semakin memperburuk kesulitan mereka dalam melakukan atau mengikuti kegiatan belajar maupun bersosialisasi di sekolah. Hambatan yang selanjutnya yaitu hambatan dalam mengakses layanan publik. Jadi, dalam mengakses layanan publik ini, anak berkebutuhan khusus masih seringkali menghadapi kesulitan. Yang pertama yaitu beberapa penyandang disabilitas kesulitan mendapatkan informasi yang lebih mudah diakses di tempat-tempat umum. Seperti contohnya yaitu anak tunanetra yang kesulitan membaca teks atau informasi tertulis yang tidak menggunakan huruf braille. Kemudian hambatan yang lain yaitu hambatan internal. Hambatan internal ini merupakan hambatan yang berasal dari diri mereka sendiri, yaitu seperti contohnya rasa tidak percaya diri, kemudian juga tidak mampu berkomunikasi dengan baik, dan kurangnya pengetahuan umum yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, selain hambatan mengenai proses pembelajaran dan juga layanan publik, terdapat juga hambatan yaitu diskriminasi sosial dari masyarakat sekitar. Anak berkebutuhan khusus itu seringkali merasa terdiskriminasi dari lingkungan mereka, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan perasaan terpinggirkan dan juga mereka merasa berbeda dengan anak-anak seusia mereka, sehingga hal tersebut mengakibatkan kecenderungan untuk mengalami penolakan dari masyarakat dan juga membuat ABK merasa takut untuk bersosialisasi. Permasalahan yang lain yaitu ini permasalahan yang sangat umum, yaitu mengenai sarana dan prasarana. Jadi banyak sekali sekolah yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti contohnya yaitu jalur landai untuk pengguna kursi roda. Selain itu juga ruang kelas dengan pencahayaan yang cukup dan juga toilet khusus yang mudah dijangkau. Selain itu ketersediaan alat bantu belajar seperti contohnya huruf braille, kemudian alat bantu dengar, dan juga media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak ABK tersebut. Pada slide ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai 3 pilar penting dalam perkembangan anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada guru, orang tua, dan masyarakat. Ketiganya merupakan elemen utama yang saling melengkapi dan berkesinambungan untuk mendukung pendidikan inklusif. Yang pertama, mari kita lihat dari sisi seorang guru. Guru itu tidak hanya bertugas menyampaikan pelajaran, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator yang memahami kondisi setiap anak. Dalam praktiknya, ada beberapa peran yang harus dilakukan guru kelas dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Misalnya, guru perlu memodifikasi pembelajaran seperti menyiapkan materi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak menggunakan media visual atau audio, serta memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Guru juga perlu menjalin hubungan rutin dengan orang tua agar perkembangan belajar anak dapat dipantau secara bersama-sama. Selain itu, guru diharapkan mampu menciptakan suasana kelas yang menghargai perbedaan, sehingga semua siswa itu merasa diterima tanpa terkecuali. Peran guru tidak berhenti di dalam kelas saja, namun meluas ke luar kelas, seperti mengkomunikasikan pentingnya lingkungan inklusi yang ramah kepada orang tua dan juga masyarakat. Namun, guru juga bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaring anak-anak yang belum bersekolah, lalu mengajak mereka masuk ke sekolah serta mempersiapkan anak untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan kurikulum seperti berkunjung ke museum maupun peringatan Hari Besar Nasional. Tidak kalah penting, guru juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan manfaat lingkungan inklusif kepada orang tua, mengajak mereka ikut terlibat dalam kegiatan kelas, bahkan bekerja sama agar orang tua itu bisa menjadi penyuluh dan mengenalkan pendidikan inklusif ke sekolah maupun masyarakat. Dengan peran yang begitu kompleks ini, jelas terlihat bahwa guru itu memegang peranan sentral dalam memastikan anak berkebutuhan khusus itu merasa nyaman, tidak tersisih, dan memiliki kesempatan yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Pada slide ini merupakan contoh peran guru di dalam kelas. Pada gambar yang pertama, ada anak tunagrahita yang sedang diajari oleh gurunya untuk membuat kerajinan tangan. Memang pada saat mengajar anak tunagrahita, guru itu harus lebih sabar dan lebih tekun agar anak itu mengerti apa yang harus dikerjakannya.
Pada gambar yang kedua, ada anak tunadaksa yang sangat percaya diri untuk maju ke depan kelas, di mana itu berarti gurunya itu berhasil menciptakan suasana saling menghargai dan tidak membeda-bedakan di dalam kelas tersebut. Kemudian, mari kita beralih ke peran orang tua. Orang tua adalah pendukung utama dalam perkembangan anak. Hal sederhana tapi sangat penting adalah menerima kondisi anak sepenuhnya, fokus pada kelebihan yang dimiliki, serta terus memberikan semangat dan kasih sayang. Selain itu, orang tua itu juga perlu segera untuk mencari intervensi atau terapi sejak dini untuk membantu perkembangan anak, misalnya terapi wicara atau terapi okupasi. Tidak kalah penting, orang tua harus aktif berkomunikasi dengan guru agar bisa membahas perkembangan maupun kendala yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Jadi, orang tua dan guru harus benar-benar menjadi mitra yang sangat solid. Selanjutnya ada masyarakat. Sayangnya, peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar masih belum optimal. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara mendampingi anak berkebutuhan khusus. Bahkan, konsep inklusi sendiri masih dianggap asing. Akibatnya, dukungan yang diberikan itu masih sangat terbatas. Padahal, pendidikan inklusif itu membutuhkan sarana, prasarana, dan juga dukungan sosial yang sangat kuat. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan masyarakat, seperti yang pertama, bisa menghilangkan stigma buruk dengan tidak memberi label negatif dan berusaha memahami kondisi anak berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan inklusif. Misalnya, bisa menyediakan fasilitas umum yang aksesibel seperti jalur kursi roda, building block untuk tunanetra, atau bahkan mengajak anak berkebutuhan khusus ikut dalam kegiatan sosial. Lalu yang ketiga, bisa memberi dukungan emosional dan praktis kepada keluarga anak berkebutuhan khusus. Misalnya dengan menjadi relawan atau donatur untuk lembaga peduli anak berkebutuhan khusus. Dari penjelasan-penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa guru, orang tua, dan juga masyarakat memiliki peran yang sangat berbeda tetapi saling terhubung. Jika salah satu pilar ini tidak berjalan secara optimal, maka perkembangan anak bisa terhambat baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara ketiga pihak ini adalah kunci keberhasilan pendidikan inklusif, sekaligus langkah nyata untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi semua anak.